Untuk nomor 1, tentukan hasil hitung dari 3 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 2. Nah, kalau pangkatnya negatif, syaratnya itu untuk mengerjakannya adalah mengubah bentuknya menjadi pangkat positif dengan mudahnya. Nah, cara mengubahnya itu kalau misalnya dia negatif berarti dia akan turun ke bawah menjadi pecahan. Jadi kalau 3 pangkat min 1 itu adalah 1/3 pangkat 1. Jadi minusnya itu diganti jadi 1/. Nah, 3-nya kan tadinya pangkat minus 1, jadinya positif 3 pangkat 1. Lalu ditambah 1/2 pangkat 2. Kita ubah 1/3 ditambah 1/4 gini ya. Nah, ya udah tinggal diselesaikan penjumlahan pecahan biasa. Samain penyebutnya 12 gitu ya. Lalu 4 ditambah 3. Hasilnya 7/12. Kalau bisa disederhanain lagi bisa. Kalau ini udah mentok jadi 7/12. Lanjut ke nomor 2, tentukan bentuk akar dari 5 pangkat 1/3. Ini mudah banget nih, 5 pangkat 1/3. Nah, dijadiin ke bentuk akar. Berarti 5 pangkat 1. Akar 3 dari 5 pangkat 1. Jadi yang atasnya ini nih, pembilangnya itu yang dimasukkan ke dalam akar, sedangkan penyebutnya itu di luar akar. Jadi akar 3 dari 5 pangkat 1 alias akar 3 dari 5 gitu ya. Lanjut ke nomor 3, tentukan hasil dari 8 pangkat setengah dipangkatkan lagi 2/3. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti tinggal kamu kalikan sifatnya. Seperti itu, 8 pangkat setengah dikalikan 2/3 gitu ya. Nah, ini kan ada yang sama, tinggal dicoret aja 2 sama 2-nya. Jadi sisanya 8 pangkat 1/3. Nah, kalau misalnya optionnya jawabannya ada kayak gini, ya langsung kayak gini. Tapi kalau diminta jawabannya bentuk akar, berarti kita bentuk akar. Jadi 8 pangkat 1 kayak gini ya. Akar 3 dari 8 pangkat 1 berarti 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 kali 2 alias 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti nanti hasilnya ini. Oke. Lanjut ke selanjutnya, bentuk sederhana dari akar 72. Kalau melihat kayak gini, berarti kamu harus tahu 72 itu perkalian berapa dikali berapa. Ya. Nah, yang mudahnya itu cari perkalian yang menghasilkan 72 yang salah satunya punya akar. Contohnya gimana? Akar 72. Nah, kalau di tabel perkalian gampang ya, waktu sekolah dasar udah dapat akar 72 itu berarti 9 dikali 8 kan? Dah, gitu. Nah, akar dari 9 kita keluarkan. Berarti 3 akar 8. Nah, 8 itu masih bisa kita sederhanain lagi. Kenapa? Karena dari 8 itu kita punya perkalian yang ada salah satu bentuk akarnya, bilangan akarnya. Jadi 3 akar 8 itu perkalian dari 4 kali 2 ya. Berarti keluarin 3 kali 2 akar 2. Hasilnya 6 akar 2. Lanjut lagi ke bawahnya, 6 akar 2 dikurang 4 akar 18. Ini juga kita lihat akar 18 itu bisa disederhanain karena dia perkalian 6 kali 3 atau 9 kali 2 kan. Nah, yang punya akar itu 9 dikali 2, berarti 9 kali 2. 6 akar 2 min, kita keluarin ya, 4 kali 3 akar 2. Nah, 6 akar 2 dikurang 12 akar 2. Kalau kayak gini masih bisa dihitung. Kenapa? Karena akarnya sama-sama akar 2. Berarti kita mengurangi yang depannya aja nih. Jadi sama aja 6 dikurang 12 akar 2 alias min 6 akar 2. Gitu ya. Lalu selanjutnya bentuk sederhana dari 2 akar 10 dibagi akar 3 dikali akar 5. Kalau ustazah nyari mudahnya kan bagi kali tambah bagi kali itu sama posisinya. Jadi boleh yang mana dulu? Boleh dikali dulu, boleh dibagi dulu. 2 akar 10 dibagi akar 3 dikali akar 5 gini ya. Kalau ustazah mau ngaliin aja dulu.
Jadi 2 akar 10 dikali 5 dibagi akar 3. Gini. Jadi 2 akar 50 dibagi akar 3. Ya. Nah, 50 kan bilangan yang besar nih. Dia bisa disederhanain lagi. Nah, perkalian 50 itu punya akar juga. 25 dikali 2 kan? Dibagi akar 3 gini ya. Berarti 2 kali 5 akar 2 dibagi akar 3. Alias 10 akar 2 dibagi akar 3. Nah, kalau dijadiin bentuk pecahan 10 akar 2 per akar 3. Gitu. Lanjut ke merasionalkan penyebut dari 3/1 plus akar 2. Ayo, kalau rasional penyebut berarti kita mengkalikan sekawan ya. Dikali bentuk yang sama ini yang bawah kita jadikan negatif. Nah, kode SCTV 1 untuk semua ya. Oke. Yang pertama 3 dikali 1 3 dikali min akar 2 berarti min 3 akar 2 per. Nah, kalau dia sama kan di angkanya udah sama nih, bilangannya udah sama, cuma beda plus sama minus. Kamu ada cara mudahnya atau cara cepatnya, yaitu mengkalikan yang depan dengan yang depan, yang belakang dengan yang belakang. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, ini akar 2 dikali min akar 2 kan sama-sama angkanya sama, tapi dia punya akar bedanya. Langsung aja dikalikan akar 2 kali min akar 2 kan min akar 4 ya. Sama aja balik lagi ke min 2. Jadi kamu nanti kalau misalnya ngerjain kayak gini gak usah meduliin akarnya, lihat aja angkanya, dan satunya positif satunya negatif, berarti hasilnya negatif gitu ya. Kalau misalnya di sini akar 4 sama min akar 4 berarti di sininya min 4. Jadi akarnya diilangin, bilangannya ambil 1. Itu cara cepatnya. 3 min 3 akar 2 per 1 dikurang 2 min 1 ya. Berarti min 3 plus 3 akar 2, atau kalau misalnya bentuknya dibalik jadi gini. Tergantung nanti optionnya. Oke. Lanjut nih, tentukan akar persamaan. Kayaknya kalau akar persamaan kalian udah banyak yang lupa ya dari kelas 8 dulu bentuk aljabar mencari akar. Baik, kita ulang ya, kita in lagi, pelajari lagi. 3x kuadrat plus 6x plus sama dengan 0. Nah, kalau bentuk kayak gini dia kan nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena dia sama dengan 0-nya di sininya nggak ada konstanta. Jadi bentuknya cuma ada akar koefisien kuadrat lalu x, lalu di sini nggak ada konstanta, langsung sama dengan 0. Berarti caranya adalah kita sederhanakan bentuknya, kita modifikasi. Langkah pertama, lihat angkanya 3 sama 6. Cari angka yang sama-sama habis dibagi angka 3 sama 6. Pas banget 3, ya kan? Angka yang habis dibagi sama 3 sama 6 ya 3. Lalu cari x terkecil, x pangkat 2 apa x? Ya x gitu ya. Nah, kalau udah kita buka kurung, sisanya di dalam sini adalah 3x pangkat 2 dibagi 3x sama dengan x. Ditambah 6x dibagi 3x adalah 2 sama dengan 0. Nah, akar pertamanya, akar satunya atau biasanya x1 dari sini, yaitu 3x sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas aja. 3x sama dengan 0 berarti kan x sama dengan 0 dibagi 3 ya. 0 bagi 3 berapa? Ya 0. Nah, berarti ini x1-nya 0. Nah, x2-nya ngambil dari persamaan yang di sini. Berarti x plus 2 sama dengan 0. Pindah ruas juga. X sama dengan min 2. Ini x keduanya. Berarti akarnya nanti kalau di option 0 dan min 2 atau min 2 dan 0. Jangan sampai 2 dan 0 atau 0 dan 2. Nanti salah. Soalnya dia harus pindah ruas jadinya negatif. Ini akarnya. Lalu yang ini Ustazah kayaknya ada typo ya. Jadi harusnya itu x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Bukan min 1, tadinya ini minus kan kalau di soalnya. Ini jadinya positif 1. Nah, caranya kalau kayak gini adalah kalian identifikasi dulu.
Ini kan bentuknya sempurna, ada X pangkat 2, ada koefisien X, lalu ada konstanta. Nah, ada yang namanya A, B, dan C. A itu adalah bilangan yang nempel suku pertama, X kuadrat ini, kan 1 nih, nggak ada, berarti 1. B-nya adalah 2, C-nya adalah 1. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kamu lihat A-nya kan sama dengan 1. Berarti cara nyari akarnya adalah cari angka, ini kelas 8 nih, masih ingat nggak? Cari angka yang kalau dikali itu hasilnya yang C, lalu kalau angkanya ditambah itu hasilnya B, 2 angka. 2 angka yang kalau dikali hasilnya itu 1, 2 angka yang kalau ditambah itu hasilnya yang 2. Kita lihat aja, kan C-nya itu 1. Berarti perkalian 1 itu 1 kali 1 doang kan? Nah, ya udah 1 kali 1 doang. Sedangkan kalau yang B 1 tambah 1 bener kan 2 sama? Ya, berarti 1 dan 1. Nah, kalau udah bentuknya jadi gini. Akarnya X plus 1, X plus 1. Jadi kita nyari perkalian bentuk persamaan ini itu asal mulanya dari perkalian berapa kali berapa. Ternyata dari X plus 1 dikali X plus 1. Kalau kamu mau buktiin boleh nih pakai SCTV. Apakah hasilnya bener kayak gini? Nah, kalau udah, kok kayak gini kan belum jadi akarnya nih. Kita harus pindah ruas dulu. Nah, ini X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya min 1, gitu ya. Ini X pertama. Lalu ini X kedua. X plus 1 sama dengan 0. Wah, ini dia juga sama nih ya. Min 1. Berarti nanti akar-akarnya adalah min 1 dan min 1. Maksudnya akar tuh gimana? Nah, akar ini dipakai kalau kamu masukin bilangan ini ke dalam persamaan, apakah hasilnya sama dengan 0? Kalau hasilnya sama dengan 0 berarti dia akarnya. Tapi kalau hasilnya bukan sama 0, dia bukan akarnya. Kita kayak ngebuktiin kalau bilangan-bilangan di sini itu kalau dimasukkan ke persamaan itu apakah hasilnya sesuai sama dengan 0. Gitu, dibuktikan. Lanjut ya, apabila persamaan X kuadrat plus 2X min 8 memiliki akar-akar X1 dan X2, tentukan hasil jumlah akar dan hasil kali. Nah, ini gampil. Gampilnya gimana? Ada cara cepatnya yang di PPT. Jadi kalau bentuknya udah begini nih, punya akar-akar ya kan, jelas punya akar-akar X1 dan X2. Nah, kita mau tahu hasil jumlahnya itu berarti X1 tambah X2. Nah, kalau manual berarti kamu akarin dulu kan, cari akarnya dulu, faktorin dulu itu berapa, X1-nya berapa, X2-nya. Kalau cara cepatnya adalah kalau yang di PPT tuh ada tuh hasil jumlah dan hasil kali. Kalau misalnya hasil jumlah itu cara cepatnya adalah min B per A. Ya, kita berarti identifikasi lagi. A-nya 1, B-nya 2 ya. C-nya min 8. Ya udah berarti dimasukkan. Min B per A berarti min B-nya kan 2. A-nya 1. Berarti hasilnya min 2. Udah, ini hasilnya. Nah, sekarang yang hasil kali. X1 berarti dikali X2. Nah, cara cepatnya adalah C per A. Berarti min 8 dibagi 1. Hasilnya min 8. Udah. Nah, sekarang diketahui sebuah persamaan kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 5X min 3. Tentukan diskriminan, tentukan sumbu simetri, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan nilai optimum. Ini sama aja kayak langkah-langkah buat nyari grafik ya. Ya, pelan-pelan kita coba kerjain ya. Pertama identifikasi dulu. A-nya berarti yang nempel X kuadrat 2. B-nya itu min 5. C-nya itu min 3. Ini udah ada rumusnya semua di PPT, jadi kamu bisa lihat di buku cetak kuadrat juga ada. Nah, diskriminan itu D, dia simbolnya biasanya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita tentukan min 5
kuadrat. Jangan lupa ya, minusnya suka ditaruh di luar padahal dia masuk ke dalam kurungnya. Min 4AC, A nya 2, C nya min 3, berarti 25. 4 dikali 2 8, 8 dikali min 3 min 24, minus plus 24 sama dengan 49. Nah, ini diskriminannya. Sekarang sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu rumusnya min B per 2A. Min B, min 5 per 2 kali 2 gitu ya. Berarti 5 per 4. Oke, yang C, titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X berarti kamu harus nyari akarnya. Nyari akarnya dari 2x kuadrat min 5x min 3. Titik potong sumbu X berarti x kuadrat 2x kuadrat min 5x min 3. Wah, ini kayaknya kertasnya nggak muat deh. Nggak apa-apa, 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Cara carinya mirip juga sama kayak yang tadi awal di nomor sebelumnya. Jadi kita kan udah tahu ABC nya, kita cari angka yang kalau dikali hasilnya itu bukan C lagi tapi 2 dikali min 3, berarti min 6. Sama kalau angka yang di jumlah itu hasilnya yang min 5, berarti kamu cari angka yang kalau dikali hasilnya min 6. Perkalian 6 kan 6 kali 1 sama 2 kali 3 ya. Nah, kalau yang dikali hasilnya min 6, kalau yang ditambah hasilnya atau dijumlah hasilnya min 5, berarti min 6 dengan 1 atau min 1 dengan 6 atau min 2 dikali min 3 atau yang mana nih? Yaitu adalah min 6 dikali 1 ya. Min 6 dikali 1 min 6. Min 6 ditambah 1 min 5. Makanya min 6 dan 1. Nah, kalau udah ini Ustazah pindah ke bawahin ya. Ya, kena spray dong. Dah, kalau udah 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0, kan dapat min 6 sama 1. Nah, ini kita masukkan substitusi ke persamaannya, jadi ngegantiin min 5x. Jadi 2x kuadrat kan awalnya itu hasilnya min 5x min 3 sama dengan 0. Nah, tadi dapatnya min 6 sama 1 kan, berarti kita masukkan 2x kuadrat min 6x min x min apa plus nih, plus x min 3 sama dengan 0. Oke, kita buat tanda kurung. Kalau udah, ini kan bentuknya masih seperti ini, kita sederhanain kayak tadi. Jadi cari angka yang sama-sama bisa dibagi habis sama 2 sama 6. 2. Nah, x terkecil itu 2x gitu ya. Nah, buka kurung, 2x kuadrat dibagi 2x hasilnya x. Min 6x dibagi 2x min 3 gitu ya. Plus, ini kan udah bentuk kecil banget nih. Ya udah cari angka yang sama-sama bisa dibagi sama mereka semua. Ya angka 1 doang. Ya, kalau bentuknya kayak gini sama dengan 0. Nah, ini kan sama double. Nah, kita coret salah satu. Kalau udah, berarti 2x plus 1 itu sebuah faktornya. Tuh. Lalu satunya x min 3 sama dengan 0. Baru dia dapat. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti kan 2x sama dengan min 1 ya. X-nya berarti min setengah. Yang di sininya x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Ayo dibuka buku matematikanya kelas 8 ya, biar bisa lebih paham lagi. Nah, ABC udah dapat. Sekarang nilai potong pada sumbu Y. Ini gampang nih yang nilai potong, titik potong sumbu Y. Tipot Y itu kalau nyarinya tipot Y, X-nya sama dengan 0. Kita masukin 0 ke persamaannya.
Berarti 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Masukkan 2 0 kuadrat min 5 kali 0 min 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kamu hitung aja, 2 kali 0 kuadrat kan 0, min 5 dikali 0, 0. Berarti hasilnya 0 dikurang 0 dikurang 3. Hasilnya berapa? Adalah min 3. Gitu deh. Berarti tipot sumbu Y itu min 3. Yang ditanya tipot ya. Berarti kalau tipotnya X sama dengan 0, berarti 0, min 3. Ini tipotnya, ini titik potongnya. Kalau yang di bawah tadi berarti karena dia X jadinya min setengah, 0 dan 3,0. Sekarang mencari nilai optimum. Di sini aja deh nilai optimum. Cara mencari nilai optimum adalah min D per 4A. D-nya itu diskriminan. Atau kalau misalnya di PPT itu min, sini buka kurung lagi ya, B kuadrat min 4AC per 4A, sama aja. Nah kan kita udah dapat D-nya ya, hasilnya 49. Berarti min 49 per 4 dikali A-nya 2. Berarti min 49 per 8, alias min 6/8. Ini nilai optimumnya. Lanjut, sekarang udah ke transformasi geometri. Bayangan titik C 6, min 1 mengalami perpindahan. Berarti kalau perpindahan translasi ya. Nah, pemindahannya itu sebesar 1,2. Berarti kita nyari bayangannya. Bayangannya adalah, ini kan X, ini Y. Nah, ini juga anggap sebagai X dan Y. Berarti caranya adalah 6 ditambah 1, min 1 ditambah 2. Pasangin X dengan X, Y dengan Y gitu. Berarti hasilnya 7,1. Ini C aksennya atau bayangan C-nya. Nah, kalau udah, sekarang tentukan titik A yang digeser. Sekarang kita nyari titik A yang digeser. Kan tadi udah A-nya itu kan X, Y, anggap aja X, Y. Kan ditranslasi ini, translasinya min 2,3 menjadi A aksen 2,7 gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita mau tahu titik awal yang ditranslasiin jadi titik akhir ini. Caranya adalah X. Kan tadinya ditambah kan, kayak yang tadi ini 6 ditambah 1, min 1 ditambah 2. Kalau ini juga gitu, berarti X ditambah min 2. Jadi X min 2 sama dengan 2. Nih, kamu pasangin. Sama dengan 2. Berarti X-nya 2 plus 2. Ya kan? Pindah X-nya 4. Hasilnya udah dapat 4. Y-nya berarti Y plus 3 sama dengan 7. Berarti 7 dikurang 3, 4. Berarti 4,4 gitu. Nah, cara ngebuktinya gimana? Coba nih. Kalau misalkan min 2 ditambah 4 hasilnya 2, bener. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Ya kan? Terbukti. Nah, kalau ini gampang bingits. Apabila titik A bergeser dengan bayangan titik A petik, tentukan titik translasinya. Bisa kalau misalnya kamu pakai rumus, tapi cara cepatnya itu adalah kamu lihat aja nih. Awalnya kan A-nya di sini, pindah jadi ke sini ya. Nah, langkah pertama itu kamu ngitung satuan pada sumbu X, satuan pada sumbu X. Lalu satuan sumbu Y. Kan ini pindah, kita mau tahu pindahnya berapa. Nah, pindahnya dari A ke sini kan kita satuan sumbu X dulu nih. 1, 2. Ya, 2 ke kanan, berarti dia positif. Translasinya adalah 2, sekarang satuan sumbu Y. Dia kan ke atas nih buat dapetin A aksen, bukan ke bawah. Berarti 1, 2, 3. 2,3.
Jadi kalau ke kanan dia pasti positif, dan dia kalau ke atas pasti positif. Tapi kalau misalnya ke kiri dia negatif, dan ke bawah dia negatif. Kalau misalnya kamu mau pakai ketentuan kayak rumusnya itu, ya kamu tentuin dulu A-nya itu berarti 2,4. Gitu ya. A aksennya itu adalah 4,7. Nah, 2 diapain supaya jadi 4? Ditambah 3 kan? Ditambah 2 ya. 4 diapain supaya jadi 7? Ditambah 3. Sama aja kan? Mau yang mana? Nah, sekarang tentukan bayangan titik D6,1 yang dicerminkan, berarti refleksi ya. Awalnya titik awalnya itu adalah 6,1. Lalu 6,1-nya itu direfleksikan terhadap sumbu X. Ini kamu ngelihat ke ketentuan aja yang di PPT, kan ke sumbu X. Kalau ke sumbu X, bayangannya itu nanti akan berubah menjadi X, min Y. Ini kan udah X, ini Y. Berarti 6, min 1. Gampil bingit. Ini yang terhadap sumbu X. Sekarang yang terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y terbalikannya. Min X, Y. Berarti min 6,1. Udah. Gitu. Nah, sekarang diketahui titik M, A, B direfleksikan menjadi M aksen B, A. Tentukan garis refleksi yang memetakan M ke M aksen. Berarti dia dari M, A, B berubah jadi M aksen B, A. Nah, ini maksudnya refleksi apa? Refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau Y sama dengan min X. Nah, kamu lihat aja. Ini kan awal X, Y kan berubah jadi Y, X. Nah, lihat di ketentuan tabel yang di PPT. Tadinya dari X ke Y, XY berubah jadi YX. Nah, itu dia termasuk ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Udah, gitu aja. Lalu lanjut nih, tentukan bayangan titik A min 3, min 6 yang dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kamu bayangan aja kalau rotasi kan diputer. Ini titik A, titik A, terus dia diputer 90 derajat searah jarum jam misalnya. Kan berarti pindah gitu kan ke sini kalau diputer. Nah, itu cari titik titik hasil akhir dari perputarannya. Nah, kalau misalnya rotasinya sejauh 90 derajat searah jarum jam, kamu lihat di ketentuan tabel yang di PowerPoint, dia 90 derajat searah jarum jam. Itu nanti titiknya akan menjadi Y, min X. Nggak kelihatan ya? Y, min X. Kan awalnya A-nya itu min 3, min 6. Ya, ini X, Y. Ini X, Y. Jadi berubah Y min X, Y-nya berarti tetap kan min 6, min X berarti min 3. Min 6,3. Ini hasilnya. Nah, sekarang bayangan titik R min 8, min 6 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala setengah. Dilatasi itu diperbesar. Kayak misalnya kamu nyetak foto, ada ukuran 2,3, 2x3, 4x6, atau 10R, 20R dan sebagainya. Nah, ini ada titik didilatasi di pusat 0,0 dan faktor skalanya setengah. Caranya adalah R aksen, ada faktor skala. Kamu kalau secara rumus ya, X dikali faktor skala, Y dikali faktor skala. Berarti kamu kaliin aja langsung. Min 8 dikali setengah, min 6 dikali setengah. Gitu. Min 8 dikali setengah ya min 4, min 3. Inilah hasilnya. Ya, insya Allah kalau belajar benar-benar diulang-ulang lagi. Yang Ustazah kasih di PPT, jangan sampai hanya di PPT aja, kalau bisa juga ditulis di buku kalian supaya nggak capek-capek kan harus ngeliat PPT, tapi bisa ngeliat buku. Dan kalau kalian baca berulang-ulang kali itu insya Allah nanti akan hafal dan paham.
Seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan tanyakan ke Ustazah ya. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar, sukses PTS-nya, semoga lancar ngerjainnya, nggak ada yang remedial. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tugas-tugasnya yang belum, ayo ditunaikan ya. Kalau mau nilainya ada dan ada namanya di form PTS-nya, jadi harus kerjakan tugasnya. Oke? Semangat semuanya. Kalau ada yang ingin bertanya, tanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.